Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku semua, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang rangkuman IPA tema 2, subtema 2 dan 3 di kelas 5. Nah, di sini ada gangguan pernapasan pada manusia, seperti contohnya ketika kita sedang pilek, batuk, asma, atau penyakit berat lainnya. Mari kita bahas. Faktor penyebab gangguan pernapasan dan penyakit yang ditimbulkan. Yang pertama adalah bibit penyakit atau dari virus. Penyakitnya ada flu. Flu penyakit ini disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui udara. Gejala flu adalah sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pengobatan penyakit flu yaitu meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, juga meminum resep dokter atau obat dari dokter. Nah, selanjutnya ada penyakit TBC. TBC adalah penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala TBC yang pertama, penderita akan mengalami napas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan turun. Juga ketika batuk berterus-menerus akan mengeluarkan darah ya. Pengobatannya, penyakit TBC dilakukan sesuai dengan resep dokter, yaitu kita harus memeriksakan diri rutin ke dokter. Selanjutnya ada asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu, udara dingin, udara panas, alergi makanan tertentu, dan kelelahan. Gejala penyakit asma yaitu dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Pengobatan yang harus dilakukan oleh gejala asma adalah memeriksakan diri ke dokter. Yang kedua adalah hindari alergi makanan atau udara, dan selanjutnya mengkonsumsi makanan sehat. Penyakit selanjutnya adalah bronkitis, adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan untuk bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, istirahat yang cukup, menjaga dari udara dingin, serta mengkonsumsi makanan yang sehat. Tidak boleh tidur di lantai ya. Selanjutnya ada tonsilitis, peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala penyakit ini adalah membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit ketika makan, minum, dan juga munculnya selaput putih di sekitarannya. Pengobatan untuk penyakit tonsilitis dilakukan pemeriksaan oleh dokter, meminum obat dari dokter, menghindari makanan pedas, menghindari makanan berminyak, menghindari makanan yang keras yang bisa menimbulkan luka. Selanjutnya adalah pneumonia, peradangan pada bronkeolus dan alveolus karena infeksi bakteri, virus, atau jamur. Gejalanya yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatannya tentu saja dibawa ke dokter dan meminum obat dari dokter, serta makan makanan sehat dan menjaga kondisi tubuh kita. Yang selanjutnya ada emfisema, adalah jaringan di sekitar saluran bronkeolus dan alveolus. Penyakit ini bergejala dengan penderita mengalami sesak napas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Penyakit emfisema disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatannya adalah dilakukan dengan mengkonsumsi obat sesuai resep dokter, menghindari asap rokok, menghindari udara atau polusi. Yang selanjutnya ada penyakit kanker paru-paru. Penyakit kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Gejala yang ditimbulkan penyakit kanker paru-paru adalah batuk yang terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri di dada.
Pengobatan yang dilakukan adalah memeriksakan diri ke dokter, melakukan kemoterapi dan radioterapi. Penyakit ini adalah salah satu penyakit yang mematikan dan sangat berbahaya. Oleh karena itu, jangan lupa kita harus menjaga kesehatan diri kita. Itulah beberapa contoh penyakit saluran pernapasan. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.